Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku kelas 5 kreatif dan kelas 5 inspiratif? Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kalian semua. Pada hari ini Ustadz Naim akan menjelaskan tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada materi kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Sebelumnya, anak-anakku, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan upaya pembangunan sosial itu. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Jadi pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Jadi upaya pembangunan sosial ini dilakukan oleh para pemerintah atau pimpinan-pimpinan negara. Untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial para rakyatnya. Beberapa contoh aktivitas pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi di pasar. Jadi itulah maksud dan tujuan upaya pembangunan sosial yang dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan yang ada di negeri ini untuk kepentingan rakyatnya. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan negara Indonesia kaya. Meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Apa faktor yang menjadikan Indonesia tetap bersatu, Nak? Karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat di lambang Garuda Pancasila. Apa maksud Bhinneka Tunggal Ika ini? Maksudnya adalah bahwa Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan tetapi tetap satu jua. Jadi berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi walaupun negara Indonesia itu memiliki beribu adat, bahasa daerah, atau beberapa macam agama, tapi Indonesia tetap bersatu lewat semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Tadi Ustaz sudah menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang terdapat di negara Indonesia. Upaya-upaya pembangunan sosial akan bisa tercapai dengan kondisi perbedaan-perbedaan itu dengan cara apa? Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Jadi walaupun kita berbeda suku dengan penduduk yang lainnya,
berbeda agama dengan yang lainnya, ataupun berbeda bahasa daerah dengan penduduk yang lainnya, tapi kita tetap menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati dan menghargai inilah menjadi modal pemerintah untuk apa? Untuk pembangunan sosial budaya di masyarakat kita. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa yang menyatukan seluruh penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa-bahasa daerah. Disatukan dalam apa? Disatukan dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia tidak sekedar hanya bahasa, tetapi sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia juga merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Selain nanti ada kegiatan seni, semisal tari, kemudian bermain gamelan yang bertujuan untuk melestarikan budaya Nusantara, juga merupakan upaya pembangunan sosial budaya. Nah, salah satu upaya pembangunan sosial di bidang kesehatan adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ada 10 perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu contohnya adalah program lingkungan sehat yang membuat masyarakat menjadikan lingkungan-lingkungan agar tetap bersih, sehat, tidak mendatangkan penyakit. Selain itu juga rumah bebas jentik, kemudian cuci tangan dengan sabun, tersedianya air bersih, makan makanan yang bergizi yang seimbang, melaksanakan olahraga, dan menghindari generasi-generasi anak-anak terutama kalangan pemuda agar terhindar dari obat-obatan yang berbahaya. Itu adalah upaya pembangunan sosial di bidang kesehatan. Adapun pembangunan sosial di bidang kesejahteraan sosial antara lain pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi penduduk lanjut usia, dan pembangunan panti jompo. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan sosial di bidang kependudukan. Pembangunan sosial di bidang ini antara lain dengan pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana. Jadi program ini memfasilitasi agar para penduduk itu tidak terjadi ledakan penduduk, artinya mengendalikan angka kelahiran dan mengendalikan juga angka kematian. Selanjutnya adalah upaya pembangunan sosial di bidang kebudayaan dan pariwisata, antara lain dengan cara apa? Pelestarian nilai kesenian, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata. Jadi upaya-upaya yang di bidang ini adalah upaya bagaimana Indonesia mensosialisasikan tentang wisata-wisata atau kebudayaan-kebudayaan di luar penduduk Indonesia agar apa? Agar bisa menarik orang-orang luar Indonesia untuk bisa datang ke Indonesia. Ya, sebagai upaya untuk apa? Sumber devisa negara. Selanjutnya adalah upaya sosial di bidang pemuda dan olahraga. Di sini adalah peningkatan pembinaan atlet olahraga, penumbuhan budaya olahraga, pelindungan bagi generasi muda dari narkoba. Ini salah satu contoh atau beberapa contoh pembangunan sosial di bidang pemuda dan olahraga. Nah, setelah kalian menonton video penjelasan tentang upaya pembangunan sosial dari Ustadz Naim, tugas kalian adalah mencari 3 contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya melalui pendidikan. Jadi upaya-upaya apa
dalam pembangunan sosial di bidang pendidikan ini, nak? Nanti jawabannya dikerjakan di buku tugas, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan kalian menambah ilmu kalian, dan kalian juga harapannya bisa mengerti dan paham, ya, tentang materi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga ibadah yaumiyahnya. Itu dari Ustaz Naim. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.